Setiap peternak ikan gapi pasti punya langkah-langkah terbaik dalam beternak ikan gapi. Tapi ini adalah cara beternak ikan gapi yang saya dapatkan dari pengamatan dan pengalaman pribadi saya. Yuk langsung kita mulai aja bagaimana sih langkah-langkah terbaik untuk pemula dalam beternak ikan gapi. Tips pertama, mempersiapkan indukan terbaik. Yang dimaksud dengan mempersiapkan indukan terbaik versi saya, bukan selalu membeli indukan yang harganya mahal, namun lebih ke arah menentukan indukan seperti apa sih yang ingin kita rawat. Karena langkah terbaik dalam memulai beternak ikan gapi adalah menyukai ikan ini terlebih dahulu. Setelah menyukai, maka kita sudah selangkah lebih dekat dengan tujuan beternak ikan gapi. Lalu, kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan uang untuk membeli ikan gapi. Agar tidak membeli ikan yang terlalu mahal, mulailah berkunjung ke peternak-peternak ikan gapi atau mencari ikan gapi di sosial media seperti Facebook atau Instagram, yang mana ada banyak peternak ikan gapi yang juga berjualan di sosial media tersebut. Saran terbaik dari saya adalah memilih ikan gapi jenis non-albino atau ikan bermata hitam. Karena ikan non-albino cenderung lebih kuat dibanding ikan albino. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga ikan albino yang imunitasnya kuat. Namun rata-rata ikan albino asalnya dirawat dengan peralatan yang bagus dan media pemeliharaan yang khusus. Jadi sebagai pemula yang media pemeliharaannya belum cukup memadai, saya sarankan untuk memilih ikan non-albino terlebih dahulu. Untuk awal-awal, belilah 2 pasang ikan gapi saja. Dan saya sarankan, rawatlah hanya 1 jenis dulu saja. Jangan langsung beli beberapa jenis, karena hanya membeli 1 jenis saja, jika sudah beranak pinak, setidaknya akan membutuhkan media pemeliharaan tambahan. Dan tentu ini akan membutuhkan biaya tambahan. Bayangkan, jika kamu di awal saja sudah memilih atau membeli 10 jenis sekaligus, maka dalam waktu singkat, ikan itu bisa bertambah 10 kali lipat lebih banyak. Dan waktu kita akan lebih banyak berkurang untuk mengurus ikan gapi tersebut. Dan juga kita akan membutuhkan sangat banyak wadah pemeliharaan ikan. Dikhawatirkan malah kita menjadi tidak bersemangat lagi, bosan karena pusing. Ikannya nambah terlalu banyak, media pemeliharaannya tidak ada, dan kita bingung untuk menjualnya ikan ini kemana. Tahap kedua, mengenal berbagai pakan ikan gapi. Ikan gapi adalah ikan yang tidak terlalu repot dalam pemeliharaannya, karena pakan untuk kelangsungan hidupnya pun mudah didapat. Ada 2 jenis pakan yang umum digunakan untuk ikan gapi. Yang pertama, jenis pakan alami, dan yang kedua adalah pakan buatan. Pakan alami bisa menggunakan cacing sutra, di mana cacing sutra ini adalah pakan yang mengandung protein dan lemak yang baik untuk nge-push pertumbuhan ikan gapi agar lebih cepat besar. Namun, kalau kita tidak bisa mengolah cacing sutra dengan baik dan tidak bisa mensterilkannya, tentu ini bisa berbahaya bagi ikan gapi, karena pakan alami cenderung membawa penyakit jika penanganannya salah. Kutu air atau Moina sp adalah sejenis plankton yang hidup di air tawar. Kutu air ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ikan gapi karena kandungan proteinnya yang tinggi namun rendah lemak, cocok untuk menjadi pakan alami pilihan. Ukurannya yang kecil, pas untuk ikan remaja sampai dewasa. Kutu air raksasa atau Daphnia magna masih dalam golongan plankton yang hidup di air tawar. Kutu air raksasa adalah salah satu pilihan pakan alami yang mudah diternakan. Jadi,
Hanya cukup beli sekali saja, lalu sisanya kita hanya perlu mengkulturnya sendiri untuk persediaan pakan gapi sehari-hari. Untuk kandungan nutrisi, saya rasa hampir sama dengan kutu air biasa. Namun, keunggulan dari kutu air raksasa adalah kemudahannya untuk dikultur. Artemia. Artemia adalah jenis pakan alami buatan, yang mana pakan ini bisa dibilang pakan alami yang paling steril karena tidak terkontaminasi penyakit seperti pakan alami pada umumnya. Cara mendapatkannya pun cukup mudah. Kita hanya perlu membelinya di toko online saja. Artemia juga bisa dibeli dalam kemasan eceran loh, yang mana cukup membantu kita agar kita tidak terlalu boros dalam membeli pakan. Artemia juga pakan yang paling disukai oleh ikan gapi karena bisa dikonsumsi oleh ikan gapi usia burayak sampai dewasa. Pakan buatan atau kita sering menyebutnya pelet ikan. Pakan ini adalah pakan yang paling direkomendasikan oleh banyak peternak ikan gapi. Sebab pakan buatan adalah pakan yang paling steril. Banyak berbagai merek pakan buatan yang beredar di pasaran, dari mulai yang harganya paling murah sampai paling mahal. Untuk yang paling murah, kita bisa menggunakan pelet udang Fengli yang harga per kilonya hanya 20.000 saja. Ada juga pelet Mem Prime, yang mana pelet ini pelet yang lumayan berkualitas ya, yang harganya menengah lah. Per kilonya hanya 144.000. Kemudian ada pelet Otohim, salah satu pelet yang sangat direkomendasikan untuk ikan gapi ya. Harga per 2 kilonya 590.000. Dan yang terakhir adalah pelet Pandora. Harganya per 100 gram adalah Rp100.000. Tips memilih pakan buatan tentu harus disesuaikan dengan budget yang ada. Yang pastinya, ketika ikan diberikan pelet, ikan suka dan mau makan pelet tersebut. Hindari pemberian pakan pelet berlebih, karena bisa merusak kualitas air. Ketiga, menciptakan ekosistem dalam wadah pemeliharaan. Banyak pemula yang salah dalam merawat wadah pemeliharaan, karena sebenarnya setiap wadah pemeliharaan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jika kita menggunakan akuarium, maka cara untuk menjaga kualitas air tetap netral adalah kunci utama kesehatan ikan. Penggunaan probiotik dan aerator tentu sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalam akuarium. Perawatan di dalam luar ruangan tentu perlu memperhatikan suhu dan kelembapan ruangan. Sedangkan untuk pemeliharaan dengan bak plastik atau styrofoam menjadi pilihan terbaik saat kita beternak di luar ruangan. Untuk pemula, disarankan menggunakan wadah pemeliharaan yang sesuai dengan kemampuan beli. Manfaatkan barang-barang di sekitar untuk dipakai beternak ikan gapi. Karena dengan wadah apapun, kita bisa mulai beternak ikan gapi dengan syarat wadah tersebut bisa menampung air dan tidak bocor. Pengalaman pribadi saya adalah beternak ikan gapi dengan menggunakan ember bekas. Saya juga menambahkan substrat pasir malang untuk menjaga kejernihan air. Berikut, saya juga menambahkan tanaman air seperti hidrilla, karena saya adalah salah satu peternak ikan gapi semi outdoor. Untuk fauna tambahan, saya menambahkan udang hias red cherry dan keong tanduk aquascape, di mana ini bisa membantu membersihkan lumut yang tumbuh di dalam ember. Seminggu sekali saya rutin menambahkan prebiotik ke dalam wadah pemeliharaan. Dan untuk maintenance air, saya melakukan pengurangan air sebanyak 50% sampai 70%. Selama seminggu sekali secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas air agar selalu netral. Dan yang keempat, sebagai yang terakhir, melengkapi beberapa peralatan tambahan. Peralatan tambahan tentu sangat diperlukan di kemudian hari, namun jauh lebih berguna jika kita mampu mempersiapkannya dari awal. Seperti serokan ikan dengan berbagai tipe, serokan kain, serokan artemia dan kutir, serokan gayung, dan serokan besar. Beberapa obat-obatan ikan dan vitamin ikan tentu diperlukan. Stok wadah pemeliharaan kosong untuk sortir anakan dan wadah pembesaran burayak.
rancangan untuk upgrade farm, stok akuarium kosong, dan lain-lain tentu juga diperlukan untuk mempersiapkan di kemudian hari. Memulai beternak gapi itu mudah, namun untuk bisa konsisten perlu ketekunan dan kesabaran yang ekstra. Semoga tips dari saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih.